Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gak ada hujan, gak ada petir, tiba-tiba Alvin C nge-tweet bahwa MIUI bakalan ganti nama nih jadi HyperOS. Ternyata dugaan kita selama ini salah cuy. Yang katanya beberapa bulan lalu rumor mengenai MIUI itu cukup lumayan tinggi ya. Bahkan banyak juga teman-teman tech reviewer lain yang ngebahas MIUI ini. Dan gue pun juga udah sempat ngebahas mengenai MIUI ini. Dan ternyata semuanya itu hanyalah prank dan gak bakalan dipakai tuh MIUI di tahun selanjutnya. Melainkan MIUI ini akan diganti jadi HyperOS coy. Di video kali ini kita bakalan ngebahas OS yang satu ini. Kira-kira seberapa improve sih dari versi sebelumnya. Device apa aja yang bakalan kebagian HyperOS ini. Sampai kita bakalan ngebahas tujuan OS ini diadakan itu buat apa sih sebenarnya. Dan apakah ini cuma ganti nama doang. Ya kita bakalan bahas di video kali ini coy. Sebelumnya kita harus mengucapkan selamat tinggal dulu nih kepada MIUI yang udah nemenin Xiaomi selama 13 tahun ini coy. Sejak tahun 2010. MIUI sendiri udah cukup familiar lah di telinga kita ya. Karena ini adalah OS-nya Xiaomi coy. Ya bukannya OS sih, lebih tepatnya UI-nya Xiaomi. Ya dimana udah nemenin selama 13 tahun dan bakalan diganti itu rasanya bakalan sedih banget ya cuy. Kita bakalan sedikit flashback nih ya ke zaman-zaman MIUI versi 2 cuy. Sedikit for your information aja. Pada saat itu di tahun 2000 ya sekitaran 2006 kali ya. MIUI itu namanya adalah MIUI F2 cuy. Ya jadi memang ada kata-kata F-nya ini. F-nya sendiri menandakan bahwa ini adalah versi. Nah, di F-nya ini ada F1, F2, F3 bahkan sampai F berapa tuh gua agak lupa ya. Namun di tahun 2014 kata-kata F ini diganti menjadi angka aja. Lebih tepatnya MIUI 6 yang dimana di sini nggak ada lagi tuh kata-kata tulisan F coy, melainkan diganti jadi angka yaitu angka 6. Dan di MIUI versi 6 ini menjadi titik balik buat Xiaomi karena di versi ini Xiaomi bener-bener merombak tampilan yang ada di MIUI coy. Dari mulai UI, wallpaper, font, icon dan lain-lain semuanya dirombak cuy sama MIUI. Lalu di MIUI 7 juga mulai nih Xiaomi main beberapa fitur ya cuy ya, dan juga beberapa tema yang eksklusif gitu loh. Sampai akhirnya di MIUI 14 kemarin yang udah banyak fitur-fitur yang berteteran, terus juga improvement yang benar-benar luar biasa dari MIUI, bahkan sampai mereka gue bisa akuin sukses memperbaiki bug dan juga isu yang ada di sistem operasinya alias UI-nya si MIUI ini teman-teman. Cuman yang paling berkesan tetap sih menurut gue itu di MIUI 10 coy. Karena di MIUI 10 adalah si Redmi Note 4X yang dimana itu adalah smartphone Xiaomi pertama gue coy. Dan juga di MIUI 12.5 Enhance karena di MIUI tersebut yang menurut gue itu MIUI paling stabil. Ya walaupun memang sempat banyak drama tuh ya di versi MIUI 12.5 Enhance. Dan juga besarnya channel ini karena adanya MIUI 12.5 Enhance cuy. Karena memang di versi itu pas waktu gue bikin videonya, ya videonya cukup lumayan rame. Viewersnya tembus sampai ya ratusan ribu mungkin ya. Jadi memang channel ini dibantu banget dengan adanya MIUI, jujur aja cuy. Nah maka dari itu gue sebenarnya agak sedikit sedih sih kalau misalkan memang MIUI benar-benar diganti jadi HyperOS. Ya gue sendiri agak kurang setuju karena penamaannya itu kurang banget gitu loh. Udah bener-bener MIOS tiba-tiba diganti HyperOS. Setahu gue HyperOS itu tuh sebuah sistem operasi yang dibikin dari Linux gitu loh ya. Kalau nggak salah ada tuh sistem operasinya dan itu based on-nya kayaknya bukan sistem operasi melainkan aplikasi cuy. Ya nanti kita bakalan tampilin aja di sini. Tapi yang jelas gue agak sedikit bingung kenapa Xiaomi milih HyperOS ini, nggak milih MIOS aja gitu loh. Dari penamaan kan MIOS lebih gampang gitu loh. MIOS gitu loh. HyperOS. Udahlah, lupain aja. Jadi gue bakal ngejelasin sedikit tentang HyperOS ini. Ya, setelah beberapa forum yang gue baca, HyperOS ini tuh sebenarnya adalah salah satu OS selanjutnya yang bakalan dikembangkan oleh Xiaomi cuy. Yang tadinya gue udah sebutkan bahwa MIUI ini bakalan digantikan oleh HyperOS setelah menemani Xiaomi selama 13 tahun. Ya tujuannya yang jelas HyperOS ini yang pastinya bakalan jauh lebih optimal dan juga bakalan jauh lebih efisien. Tapi yang gue cukup salutin dari tujuan HyperOS ini tuh cukup lumayan mulia, yaitu mengembangkan ekosistem agar lebih maksimal. Karena kita tahu sendiri lah bahwa IoT-nya Xiaomi sangatlah bisa dibilang cukup rame nih. Bahkan di Indonesia pasarnya IoT itu cukup lumayan tinggi brandnya Xiaomi ini. Gue sendiri pakai beberapa IoT dari Xiaomi, dari mulai CCTV, vacuum cleaner dan lain-lain. Ya ada beberapa IoT lainnya juga yang gue pakai dari Xiaomi. Maka dari itu tujuan dibuatnya HyperOS ini agar bisa maksimal cuy buat IoT-nya mereka.
Dan selain itu juga nantinya HyperOS bisa terhubung dengan perangkat rumah serta mobil bahkan. Dan banyak lagi lah yang bisa terhubung dengan sistem operasinya HyperOS ini. Jadi memang tujuan HyperOS ini bukan cuma buat mengoptimalkan sistem operasinya mereka, melainkan untuk memaksimalkan IoT yang ada dari perangkat-perangkat Xiaomi cuy. Ya terutama produk-produk Xiaomi. Jadi pada intinya memang fokusnya HyperOS tuh ke arah IoT cuy ya, bukan ke optimalisasi sistem operasi. Tapi harapan gue sih ini bakalan jadi kenyataan ya, karena memang ya kalau kenyataan bagus banget gitu loh. Ya mungkin bisa kayak sistem operasinya si buah-buahan gitu. Nah, sistem operasi ini juga dibuat secara mandiri yang kompatibel dengan Android Open Source Project alias AOSP coy. Pertanyaannya, apakah HyperOS ini sama dengan HarmonyOS dari Huawei? Jawabannya jelas tidak coy. Karena basically HyperOS ini masih menggunakan open source-nya dari Android. Dan kernelnya juga masih pakai kernel yang sama, yaitu kernel Linux LTS cuy, alias long term stated ya, gua lupa singkatannya apa. Nah bedanya dengan HarmonyOS alias OS-nya dari Huawei yang bukan menggunakan kernel Linux, melainkan menggunakan micro kernel cuy, yang ukurannya itu jauh lebih kecil, makanya OS-nya mereka katanya efisien, cuman gak ada Google Services sih. Maka dari itu kalau misalkan kalian berpikir bahwa HyperOS ini bakalan senasib seperti HarmonyOS, ya jawabannya enggak cuy, karena memang ini masih bisa menggunakan layanan Google Service dari Google cuy. Ya ini basically seperti Android pada umumnya lah ya. Sistem operasinya aja masih pakai based on Android gitu loh ya. Jadi HyperOS ini masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google. Contohnya seperti email, Google Maps, YouTube dan lain-lain. Jadi kalian gak usah khawatir. Pada intinya ini udah beda banget ya antara HarmonyOS dan juga HyperOS. Nah buat renderan tampilan UI-nya sendiri dari HyperOS ini tuh memang belum ada bermunculan di internet ya teman-teman. Gue udah cari di Google itu nggak ada, cuman muncul ya kayak begini doang nih, tampilan kayak updatean gitu. Tapi buat rumor selebihnya kayak icon aplikasi, font yang apa yang digunakan, wallpapernya dan lain-lain itu memang belum ada di internet. Jadi memang ya kita mungkin harus nunggu 1 sampai 2 bulan ke depan nih cuy. Lalu perangkat apa aja yang bakalan kebagian HyperOS ini? Beberapa rumor yang gue baca yang bakalan kebagian sistem operasi HyperOS dari Xiaomi ini yang pastinya adalah Xiaomi 14 series cuy. Ya karena memang ini menjadi salah satu smartphone pertamanya mereka yang akan menggunakan HyperOS cuy. Dan nantinya buat smartphone di bawahnya bakalan kebagian di batch selanjutnya. Tapi yang jelas untuk batch pertama rumor yang gue baca adalah si Xiaomi 14 series cuy. Ya buat Fold series gue nggak tahu ya bakalan pakai MIUI atau enggak. Dan nantinya katanya juga untuk perangkat-perangkat seperti Mi Band, terus juga perangkat-perangkat smartwatch-nya dari si Xiaomi itu bakal menggunakan sistem operasi yang sama, yaitu HyperOS juga. Jadi memang bakalan memperkuat nih antara sistem operasi HyperOS dan juga ekosistem yang ada dari Xiaomi. Ya ini kabar yang bagus sih menurut gua. Memang kalau kita lihat MIUI kan ya agak sedikit gitu ya kalau buat ke ekosistemnya mereka. Nah harapan gua dengan adanya si HyperOS ini bakalan jauh lebih optimal cuy buat memaksimalkan IoT dari mereka. Kesimpulannya, kalau kita lihat HyperOS ini bakalan berfokus terhadap ekosistemnya Xiaomi ya. Kalau kita lihat ini sekali lagi bakalan terfokus kepada ekosistemnya Xiaomi, terutama buat IoT. Namun gak menutup kemungkinan bahwa HyperOS ini bakalan jadi OS yang lebih baik ataupun lebih buruk daripada MIUI. Tapi yang jelas harapan gua HyperOS ini bisa menjadi OS yang lebih optimal daripada MIUI yang sekarang. Dan gue juga yakin lah bahwa si HyperOS ini bakal menjadi salah satu OS terobosan terbaru dari Xiaomi cuy. Dan yang pasti ya harapan gue makin tambah stabil dan juga minim yang namanya bug. Untuk tanggal launchingnya ini bakalan kapan gue belum tahu pasti ya. Tapi yang jelas buat smartphone yang dapat duluan yang tadi udah gue sebutin yaitu Xiaomi 14 series. Dan yang pasti bakalan di China dulu cuy. Baru ke global, baru ke kita deh. Karena memang kita paling yang terakhir cuy buat nyobain sistem operasi kayak gini gitu loh ya. Tapi yang jelas itulah untuk HyperOS ini kita bakalan tunggu terus nih ya. Apa aja yang improve dari OS-nya, terus juga tampilannya gimana dan seoptimal apa OS yang satu ini. Cuman memang yang menjadi salah satu kesedihan gue adalah kehilangan MIUI. Ya mungkin MIUI itu bakalan jadi OS yang bakalan berkenang sih. Karena memang tanpa adanya MIUI dan gak ada juga nih Sadapin Techno ataupun komunitas Sadapin Techno. Ya karena memang to be honest aja gedenya channel ini karena adanya si MIUI coy. Ya MIUI itu sangat ngebantu banget. Dan juga kalian yang sangat antusias terhadap channel ini buat ngebahas MIUI. Ya, gue ucapkan selamat tinggal MIUI. Semoga kamu tidur nyenyak di alam sana dan bakal diganti oleh HyperOS. Iya.
Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal HyperOS ini, bisa banget tulis di kolom komentar. Ataupun pengen nanya hal-hal yang lain, bisa banget DM di Instagram kita di @sarapintekno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.